Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa sebenarnya yang membuat Yusuf Mansur itu kalau kita sentuh dia seperti orang sakit jiwa atau halu-halunya naik ke ruang angkasa. Yang paling menakutkan bagi Yusuf Mansur itu yang pertama, kalau jurus-jurus dia dalam meraup uang selama ini itu dipatahin atau dibuka rahasianya. Ini pernah ada cerita ini. Yusuf Mansur itu begitu banyak dikritik orang, dia itu stres. Lalu kepada seorang temannya, ini temannya cerita dengan saya nih, dia nggak ikhlas, dia nggak ridho. Terus saya bilang mau ngapain? Dia akan laporkan kepada Allah, biar Allah mengazab orang itu. Wah, saya bilang tuh tindakan yang sangat sportif. Dia akan melapor kepada Allah. Walaupun secara logika ini buat kita ini aneh gitu. Terus kalau melapor kepada Allah, terus kalau orang melapor kepada Allah, terus Allah balas gitu. Emang Allah itu centengnya Yusuf Mansur atau ajudannya Yusuf Mansur yang bisa dia perintah-perintah, ini orang ini mengecewakan saya begitu. Ini buat kita kan yang aneh-aneh aja ini gitu. Yang paling menakutkan Yusuf Mansur itu kalau rumus-rumus dia atau kode-kode rahasia dia itu dipecahkan sehingga semuanya menjadi terang benderang. Misalnya kenapa uangnya bisa masuk ke warung steak and shake? Uang dari mana ini? Ah, itu ngeri Yusuf Mansur. Ngeri dia. Kan dulu dia sering ngumpulin duit nih. Yusuf Mansur ini dikasih apa oleh Allah gitu. Dikasih kesempatan untuk mengumpulkan duit masyarakat. Tetapi dia tidak melaksanakannya sesuai peruntukan. Jadi kalau dibilang korupsi ya korupsinya di situ. Korupsi sedekah nih orang ini. Misalnya ya, itu dia bikin rekening khusus itu, sumbangan untuk membangun masjid di Spanyol. Waktu rekeningnya khusus itu, dulu saya punya itu, nanti bisa kita buka lagi. Nyumbang ke situ tuh tidak boleh kurang dari 1 juta. Karena kata Yusuf Mansur, kalau pengen dapat Alphard, balasannya Alphard yang harganya 700 juta ke atas gitu. Itu nyumbangnya harus 1 juta. Dia yang pengen dapat Alphard, masa nyumbangnya dikit gitu ya. Minimal 1 juta. Orang kena percaya mungkin ya nyumbang untuk bangun masjid di Spanyol. Ini cerita-cerita dakwah lah ini. Nanti di situ akan kita bangun masjid. Kita kembalikan kajian Islam. Ada Islamic Center. Pusatnya di Sevilla. Itu lama tuh. Berapa tahun itu ngumpulin duit tuh. Dia show itu. Kota-kota di Jawa dia sisir semua itu tuh. Kemudian dia masuk, dia cari kota-kota kaya aja nih. Dia masuk ke Kalimantan. Daerah tambang. Lalu dia pergi ke Medan. Ke Riau. Situ orang kayak kaya nggak 1 juta apa artinya gitu. Tapi kalau jumlahnya nanti sampai 1 juta orang, bayangkan itu berapa dia dapat duit gitu. Ini terakhir itu satu pengki tanahnya nggak ada dibeli oleh Yusuf Mansur di Sevilla atau di Spanyol sana, nggak ada. Untung aja tuh dia nggak akui itu punya Muhammadiyah atau punya dia gitu. Nah, itu kalau dibuka itu rekening itu oleh PPATK, wah itu Yusuf Mansur pucat itu. Karena itu kalau kita sentuh yang begini nih, itu Yusuf Mansur itu seperti orang sakit jiwa gitu. Atau seperti seorang terdakwa yang disiksa oleh Algojo itu dirujak gitu. Dirujak. Membuat dia kelojotan kalau kata orang Jakarta ini. Kelojotan dia. Takut dia. Kenapa? Takut nanti itu kan uang jemaah gitu. Karena percaya sama dia, diajak orang bersedekah untuk membangun Islamic Center di Spanyol. Kalau ini dibuka, ngeri dia. Oh, rupanya ini untuk bangun warung steak di sini, uangnya dari sebagian dari situ gitu. Terus yang paling merupakan pukulan terberat bagi Yusuf Mansur itu, kalau bahan ceramahnya itu dipreteli dan dianggap itu sebuah cerita palsu dan bohong. Contohnya apa misalnya nih?
Dia membuat cerita ini spirit Ibrahim. Wah, Ibrahim ini katanya itu spiritnya apa? Dia mengutip ayat dia nih. Wa qulna ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami perintahkan kepada api, kata Allah, dinginlah kamu dan menyelamatkan terhadap Ibrahim. Jadi kata Yusuf Mansur di sini mulai ada penyelewengan cerita. Kita nih adem kayak Ibrahim katanya. Mau dibakar oleh Namrud, dia adem, dingin. Kita juga begitu. Orang nagih-nagih hutang, kita adem gitu. Ini saya pernah bantah lu ceritain nggak begitu masuk cerita gitu. Kalau itu maksudnya, itu jahat sekali cerita Al-Quran itu. Masa orang menagih Yusuf Mansur, menagih hutang, itu disamakan dengan Namrud. Namrud dan dianya Ibrahim. Itu kan ngeri itu kalau begitu tuh. Ini kalau ceritanya itu dibuka, dilumpuhkan logikanya, maka Yusuf Mansur kehilangan arah, dia nggak tahu berbuat apa lagi. Karena itu buku pertama yang dia buat itu, mencari Tuhan yang hilang itu pasti alur cerita tuh ngawur-ngawur. Mula-mula dia kutip cerita Luqman. Sudah tuh dia mengasosiasikan dirinya sebagai Luqman gitu. Wah, ini kalau kita buka kelemahannya apa gitu. Wah, dia tidak punya alat lagi dia untuk menangkis serangan gitu. Dia tidak punya alat lagi untuk membalikkan keadaan. Jadi tema-tema ceramah itu tema sedekahnya, tema apa lagi itu, tabung tanahnya. Kalau itu dipatahkan, maka Yusuf Mansur itu ya dia kehilangan itu, kehilangan senjata dia. Seperti cerita dalam cerita wayang itu, Gatot Kaca yang kehilangan keris. Apa jadinya? Yusuf Mansur kalau aksinya itu dipreteli, dibuka dan dibongkar gitu, maka matilah rumus-rumus Yusuf Mansur. Saya nggak tahu dulu tuh nggak ada orang bantah-bantah cerita spirit Sulaiman, spirit Musa gitu. Itu kan cerita ngawur-ngawuran, nggak ada rujukan tafsirnya, nggak ada. Nggak ada juga hadisnya. Lalu dari mana? Ya dia berhalu-halu aja sendiri, halu-halu aja cari duit. Karena ujung-ujungnya itu mendapatkan duit. Nah begitu cerita duitnya nih dibuka lagi gitu. Oh itu tambah ngeri dia. Karena ketahuan nanti itu ini warung steak ini dibangun dari mana. Itu nggak ada cerita. Pasti duit jemaah-jemaah itu yang dia selewengkan. Kalau dari bisnis to bisnis, nggak ada untungnya segitu. Dari mana? Kan yang biasa bisnis bukan dia doang. Dia cerita-cerita daun aneh sulap itu bohong. Coba 2 kali lakukan gitu. Kalau dia bisa. Dia bercerita ke tikus, bohong. Dia katanya bisa berbicara dengan semut, bohong juga. YouTuber kan itu kebohongan-kebohongan aja. Tapi kita nggak percaya kok tahun-tahun itu dia leluasa itu mengambil forum, mengambil mimbar gitu. Padahal yang dia tawarkan tidak ada kecuali kebodohan. Kebodohan aja. Jadi itu kalau itu diungkap, maka cerita kedikdayaan bisnis Yusuf Mansur, itu sebentar juga akan menemui ajalnya. Dan kalau masyarakat ini marah gitu, ternyata duit jemaah kami atau duit orang tua kami digunakan untuk membangun bisnis gitu. Sekarang kan udah mulai terbuka tuh di Pengadilan Negeri Bogor itu. Itu jemaah Masjid Kota Wisata sekarang tuh udah yakin benar itu bahwa Yusuf Mansur ini memulai bisnis dengan tujuan untuk menipu. Bisnisnya untuk gagal. Gitu. Maka setelah uang dapat dia kabur. Jadi orang-orang tuh sekarang itu berani itu membuat kesaksian dan mereka juga yakin gitu. Uang itu digunakan untuk membangun bisnis yang dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur itu warung steak and shake. Nah sebagian nanti mungkin dia belikan itu saham yang kerjasama dengan MNC Group. Menurut berita di clipping koran itu sekali beli 80 miliar. Itu kalau bukan dari cerita 4 gulipat sedekah, tabung tanah, apalah membeli bulan atau membeli sorga, membeli Indonesia. Ceritanya betul begitu.
masuk surga berjamaah, paket 40 hari dikabulkan. Padahal semua ceritanya itu ya itu omong kosong aja. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kan sebagian ya, kan senang dengan cerita omong kosong. Kalau cerita benaran kadang-kadang nggak ada seru-serunya gitu. Jadi buat aja lah cerita omong kosong. Maka Yusuf Mansur itu adalah aktor utama di dalam bercerita omong kosong. Omong kosong. Lalu bolehlah dia mengkalkulasi atau mengeksploitasi cerita itu bagaimana mendapatkan duit. Ikutilah semua itu. Tidak ada agamanya. Yang ada duit, 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 duit. Itu aja. Jadi kalau itu dibuka, Yusuf Mansur ini seperti orang yang bukan lagi berhalu-halu, tapi nampaklah dia sebagai seorang yang sakit jiwa. Lalu dia lari ke warung Steak and Shake, berlindung di situ, seolah dunia ini sudah selesai dengan caranya yang seperti itu. Padahal belum selesai. Mari kita buka terus ajaran yang menumpulkan akal yang disampaikan oleh Yusuf Mansur dan menguras dompet dengan cara-cara yang licik dan penuh dengan muatan penipuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.